Di video kali ini saya bakalan sedikit membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah bertanya di kolom komentarnya Upa Oye. Oke, apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Nah, di sini saya sudah memilih 5 atau 6 pertanyaan kalian yang sudah saya baca dan saya bakalan jawab di video ini karena jawabannya perlu sedikit panjang ya untuk menjelaskannya. Oke, sebelum saya lanjut dalam pembahasan question dan answer tentang kapal pesiar ini, alangkah baiknya kalian bantu channelnya Upa Oye dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak atas supportnya ya guys. Hampir 10.000 subscriber loh, hampir mendekati. Pertanyaan yang pertama berasal dari Inces Marinces. Pertanyaannya adalah, beli kalau pas exit dari cruise boleh liburan dulu nggak ya di Amerika, misal 2 mingguan gitu? Apa harus punya visa turis US dulu baru bisa? Yang ini tuh kalian harus pulang dulu baru ke Amerika Serikat lagi. Jadi kalian itu buat dokumen turis ke Amerika Serikat. Ini menurut pandangan Upa Oye, kalau kalian misalnya dari kapal pesiar pulang dan tiba-tiba kalian nggak pulang ke rumah dan kalian tinggal di Amerika Serikat selama 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun misalnya seperti itu sama saja dengan kalian itu jamsip ya guys. Itu sama saja dengan jamsip. Itu menurut pandangan Upa Oye ya. Kayaknya sih kalian itu harus membuat dokumen di rumah dulu, dokumen turis ya. Setelah itu kalian ke Amerika Serikat ya, kalian liburan, nikmati liburan kalian. Jadi seperti itu sih ya. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya kalian tanyakan kepada orang-orang yang bekerja di bagian dokumen ya. Apa saja yang kalian perlu buat kalau kalian pengen tinggal di Amerika Serikat misalnya selama 2 minggu ya. Apakah dokumen-dokumen kapal pesiar itu cukup untuk tinggal di Amerika Serikat? Ari Irawan Channel, Bang, kalau udah lama nggak naik lagi, cara reportnya masih sama nggak ya? Soalnya pas lagi mau email scheduler, pas sending emailnya dibilangnya error. Gimana ya, saya udah 5 tahun nggak naik di Royal. Kalau kalian misalnya terlalu lama tinggal di rumah tanpa informasi, tanpa alasan, itu rasa sih kalau pandangan dari saya, mereka itu sudah menganggap kalian itu resign. Jadi kayaknya ID-nya itu hilang, tapi mungkin saja ID-nya masih ya. Jadi Upa Oye kurang tahu untuk masalah kalau kalian terlalu lama tinggal di rumah. Jadi Upa Oye bakalan kasih saran kepada kalian, tips ya. Kalau kalian misalnya tinggal di rumah terlalu lama atau kalian pengen istirahat lama, alangkah baiknya itu kalian bilang ke scheduler bahwa kalian itu misalnya ada kegiatan atau kalian lagi proses atau lagi apalah itu. Jadi mereka itu menganggap kalian itu masih ada, masih hidup. Kalau kalian tanpa alasan, tanpa kalian komunikasi ke pusatnya, ke company, jadi mereka itu beranggapan bahwa kalian itu sudah resign, atau mungkin saja mereka itu beranggapan kalian itu sudah tiada atau tutup usia. Jadi seperti itu ya. Jadi otomatis ID-nya bisa saja di blacklist atau dikasih sama orang lain ya. Jadi ya seperti itulah ya. Atau kalian itu misalnya lupa password, bisa saja ya. Jadi kalian itu harus catat password sama ID kalian, jangan sampai kalian lupa. Jadi kalau kayak begini sudah 5 tahun kalian nggak ada connect sama company, misalnya kalian lupa passwordnya, jadi kayak begini, jadi bingung sendiri. Alangkah baiknya kalian tanyakan ke agent yang berhubungan dengan kapal pesiarnya ya. Jadi siapa tahu ID kalian masih aktif. Jadi seperti itu saran dari Upa Oye ya. VGNC, buat dong beli cara pindah kapal dari Celebrity ke Royal International please. Tutorial cara pindah dari Celebrity ke Royal. Sebenarnya Celebrity dan Royal ini kayaknya sih satu manajemen ya, satu manajemen. Tapi perusahaannya beda. Kalau Royal punya kapal Royal aja, kalau Celebrity punya kapal Celebrity saja. Bagaimana caranya kalau kalian pengen pindah dari Celebrity ke Royal? Caranya adalah ini menurut Upa Oye saja ya. Caranya kalian resign dulu dari Celebrity, setelah itu kalian melamar lagi ke Royal. Kayaknya sih seperti itu, karena saya pernah ke agent dulu. Saya itu kan dari tukang masak dan saya itu pengen pindah lewat agent ke housekeeping, tapi tetap masih satu perusahaan ke Royal. Dan mereka mensarankan ke saya itu harus resign dulu dari tukang masak, setelah itu melamar lagi. Nah itu cuma posisi aja loh, cuma beda departemen. Apalagi yang ini beda perusahaan ya. Ya kayaknya sih harus resign dulu baru kalian
melamar ke Royal. Jadi ngulang lagi seperti itu ya. Tapi untuk masalah dokumennya sih masih bisa digunakan. Tapi untuk masalah pindahnya ya kalian ngulang lagi dari awal, dari interview. Jadi seperti itu ya. Semoga terbantu ya vacancy. Dari Iwayan Wiranata, cara agar tidak gagal buat yang bermasalah adalah dengan nembak hasil medical dengan layar calo. Wah, kalau menurut saya jangan coba-coba ya. Ini kayaknya saran sih dari Iwayan Wiranata, karena ada kejadian ketahuan di kapal pesiar yang membuat medicalnya itu calo di rumah. Jadi buatnya tuh nggak bener-bener tes medical secara alami, tapi membayar seseorang di dalamnya tanpa tes dan sudah mendapatkan sertifikat. Jadi saran Upa Uye jangan lakukan itu. Hati-hati saja. Kalau nasib kalian itu beruntung ya nggak apa-apa. Kalau nggak beruntung ya nanti kalian bermasalah di kapal pesiar. Jadi seperti itu ya. Jadi ikuti aja alurnya. Ketut Suarjana, pertanyaannya adalah beli yang di departemen laundry saya nganggo bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesianya, kalau di laundry sering nggak pakai bahasa Inggris. Kalau di laundry itu tidak terlalu sering menggunakan bahasa Inggris karena kalian itu tidak terlalu sering bertemu dengan tamu dan kalian itu hanya bertemu dengan rekan-rekan kalian saja. Kalau di laundry itu kebanyakan yang kerja di laundry itu mayoritas orang Indonesia, ada juga orang India, Filipina ya. Itu aja 3 negara aja yang Upa Uye tahu, tapi kebanyakan bos-bosnya itu dari orang kita, orang Indonesia. Apalagi anunya ya guys, yang terakhir saya lihat itu chipnya. Jadi pemimpin dari semua departemen laundry seluruh kapal itu dari orang Indonesia. Gampang lah ya. Paling kalian berbicaranya tuh sama dari negara lain, teman kalian dari India atau Filipina ya harus menggunakan bahasa Inggris. Yang saya lihat itu anak laundry itu sering bercanda ya, karena mereka itu kan kerjanya berkelompok, kerjanya barengan, selesai bareng, mulai bareng, jadi seperti itu ya. Francois Rian, Bang info dong, bahasa Inggris belum jago, mau ambil laundry aman nggak? Aman kok, yang penting di interviewnya kalian itu lulus dan di kapal pesiar aman-aman saja, tidak terlalu sering menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalian tuh harus tahu kalau ada drill ya, kalau ada drill itu kalian bahasa Inggrisnya tahulah tentang masalah drillnya. Jangan sampai kalian kaku ketika ada drill atau latihan keselamatan, karena itu sangat penting sekali ya untuk masalah drillnya. Jadi kalian tahulah tentang bahasa-bahasa drill seperti itu ya. Tidak apa-apa dari rumah itu nggak tahu, sama Upa Uye juga dulu nggak tahu tentang bahasa drill, tapi ketika di kapal pesiar Upa Uye cari kertasnya tentang drill, pertanyaannya, dan pelajari dan sudah ada jawabannya. Ya gitu-gitu aja sebenarnya dari pertanyaan sama jawabannya, jadi cuma lihat itu aja ya. Jadi aman kok, santai aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kalian sampai di kapal kerja sambil kalian belajar tentang kapal pesiar, tentang lingkungan kalian. Bagaimana sih kalau di kapal pesiar misalnya kalau ada drill seperti itu ya. Semoga terbantu. Oke. Satya Pranata, pertanyaannya adalah question answer bar departemen beli di Royal. Nah, departemen bar ini saya sudah pernah ingin membuat ketika di kontrak lalu, tapi teman saya itu sibuk banget ya, jadi nggak sempet seperti itu. Nantilah kalau saya misalnya balik lagi kapal pesiar, misalnya ya, kalau saya balik lagi kapal pesiar, nanti saya bakalan cari anak bar dan saya bakalan interview. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa next video. Bye bye.